Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam pembelajaran kimia dengan topik tata nama senyawa alkana. Senyawa hidrokarbon secara umum terdiri atas unsur hidrogen dan karbon. Senyawa hidrokarbon terdiri atas alkana, alkena, dan juga alkuna. Alkena untuk ikatan tunggal atau jenuh, alkena dan alkuna ikatan rangkap dan rangkap tiga, dan termasuk ikatan tidak jenuh. Mari kita mulai untuk mempelajari alkana. Oke, sekarang perhatikan struktur Lewis dari karbon dan hidrogen. Konfigurasi elektron dari karbon dengan jumlah elektron valensi sebanyak 4 menyebabkan struktur Lewis dari karbon dikelilingi oleh 4 titik. Sedangkan untuk hidrogen 1 titik. Atom C dengan 4 elektron valensinya menyebabkan setiap atom C mampu terikat dengan 4 atom yang lain. Jenis ikatan yang terbentuk yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan rangkap tiga. Tunggal termasuk alkana, rangkap, alkena, dan rangkap tiga alkuna. Sedangkan hidrogen hanya bisa terikat dengan satu atom yang lain. Senyawa alkana secara umum terdiri atas dua, yaitu senyawa alkana yang tidak bercabang atau lurus dan senyawa alkana bercabang. Mari kita masuk ke dalam senyawa alkana yang tidak bercabang. Untuk senyawa alkana ini, penamaan sesuai dengan jumlah atom C. Dengan jumlah atom C 1, met, 2, et, 3, prot, but, pen, hex, hep, op, non, dan dek. Untuk jumlah atom C1 diberi nama metana, 2 yaitu etana, 3 yaitu propana, kemudian yang keempat butana, pentana, sampai dengan yang ke-10 yaitu dekana. Mari kita latihan soal untuk senyawa alkana yang tidak bercabang. Tentukan nama senyawa dengan struktur sebagai berikut ini. Oke, kita melihat jumlah atom C sebanyak 5 dengan rantai lurus sehingga diberi nama pentana. Kemudian soal yang kedua, gambarkan struktur senyawa oktana. Oktana, ok berarti menunjukkan jumlah C 8, sehingga kita menggambarkan jumlah C sebanyak 8 dengan dilengkapi H, di mana setiap atom C terikat dengan 4 atom lainnya. Oke, kita masuk ke dalam senyawa alkana bercabang. Nah, bercabang, apa ya itu bercabang? Di dalam ilmu kimia ini, cabang itu berarti alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Contohnya, untuk jumlah atom C sebanyak 1, maka setiap C akan terikat dengan 4 atom H lain. C dengan jumlah H4 diberi nama metana jika kehilangan satu atom H, sehingga terdapat satu ikatan yang terbuka. Metana dengan C4 berubah menjadi metil dengan CH3. Kemudian jumlah atom C sebanyak 2 yaitu C2H6 yaitu etana jika kehilangan satu atom H, sehingga rumusnya berubah menjadi C2H5 dengan namanya menjadi etil. Untuk alkil dengan jumlah atom C sebanyak 3, jika rantainya lurus, maka disebut sebagai propil. Kemudian, jika tangan yang terbuka itu terletak pada atom C nomor 2, maka disebut sebagai isopropil. Iso berarti sama, artinya
membagi bagian yang sama. Kemudian untuk jumlah atom C sama dengan 4, jika lurus, maka alkil ini disebut sebagai butil. Jika C sebanyak 4 ini membagi bagian yang sama, maka disebut sebagai isobutil. Kemudian jika C dengan tangan yang terbuka terletak pada posisi atom C tersier disebut ters-butil. Mari kita masuk ke dalam tata nama senyawa alkana. Yang pertama, tentukan rantai induk di mana memuat atom C terpanjang atau terbanyak. Kedua, lakukan penomoran dengan syarat atau prioritas, yaitu cabang atau alkil mendapatkan nomor terkecil. 3. Lakukan penamaan dengan urutan nomor alkil, kemudian nama alkil, kemudian rantai induk. Yang keempat, jika alkil lebih dari 1 dan sejenis, maka dituliskan jumlahnya sebagai 2 di 3 tri 4 tetra dan seterusnya. Yang kelima, jika alkil lebih dari 1 dan berbeda jenis, maka diurutkan sesuai dengan abjadnya. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, untuk nomor 1, kita buat rantai induknya. Di sini memuat atom C sejumlah 4. CH3 yang lain termasuk alkil, yaitu metil. Langkah berikutnya kita lakukan penomoran. Metil mendapatkan nomor 2. Penamaannya adalah 2-metil butan. Nomor 2. Rantai induknya yaitu untuk segala arah ternyata sama dengan jumlah atom C sebanyak 3. Memiliki 2 cabang yang sama yaitu metil. Untuk penomoran, baik kiri maupun kanan semuanya sama. Metil mendapatkan nomor 2, diberi nama 2,2 dimetil propana. Selanjutnya di nomor 3, dengan atom C terpanjangnya sebanyak 6 sebagai rantai induk dengan 2 alkil di nomor 3 dan nomor 4. Sehingga penamaannya yaitu 3,4 dimetil heksana. Oke, yang terakhir yaitu nomor 4. Rantai induknya jika lurus terdapat 5, jika belok dari bawah terdapat sebanyak 6, kalau dari melengkung juga sebanyak 6. Kita memiliki 2 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu terdapat 2 alkil. Untuk pilihan yang kedua dengan rantai induk yang melengkung, kita mendapatkan sebanyak 3 alkil. Sehingga prioritasnya adalah dengan cabang terbanyak yaitu sebanyak 3 alkil. Sehingga rantai induk yang kita lakukan yaitu dari kiri bawah sampai kepada kanan bawah dengan 3 alkil yaitu metil, metil, dan etil. Langkah berikutnya yaitu melakukan penomoran sehingga cabang mendapatkan nomor terkecil. Untuk urutan penamaannya yaitu disusun berdasarkan abjad. Untuk alkil E kemudian diikuti oleh metil yaitu M, sehingga dinamakan 3-etil 3,4 dimetil heksana. Silakan mengerjakan latihan soal berikut ini supaya kalian menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kimia kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.